peran orang-orangnya. Jadi kita harus nentuin strategi terus nentuin orang-orang kayak setiap per divisi gitu loh Pak, yang cocok di mana biar jago orang-orangnya tuh jagonya di mana gitu Pak. Gitu Pak, saya juga nggak tahu sih Pak, saya ngomong apa, maaf ya Pak. Iya, makasih Maila. Jadi harus tahu menempatkan orang-orangnya gitu ya, posisinya di mana, ya benar juga sih. Pas ya, Next. kelompok 2. Kelompok 4 tuh. Tadi kelompok 4 kan ya? Iya. Tadi kelompok 3. Kelompok 3 tadi. Oh iya, sekarang kelompok 4 ya? Nanti ya? Iya. Kalau menurut saya peran itu membutuhkan senjata yang kuat. Dan untuk menjalankan senjata itu kita perlu kekuatan dan keahlian. Gitu Pak. Terus jadi sebelum menjalankan acara kita harus mengetahui dulu bagaimana cara menjalankan acara ini agar kedepannya agar berjalan dengan sukses, tidak ada kendala. Dan kita harus memberikan rencana yang besar, rencana yang paling bagus agar acara itu berjalan dengan mulus. Itu Pak. Ya, senjata ya. Oke, kelompok 4 udah. Kelompok siapa yang belum? 5 ya? Saya Pak, boleh Kak? Kelompok 5 ya, ada Imam. Silakan. Kalau perangan acara itu kan kalau di barang seorang jenderal akan mengerahkan segalanya untuk memenangkan peperangan Pak. Nah sama halnya dengan acara, panitia harus mengerahkan semuanya agar acara berlangsung dengan baik. Ada lagi? Itu aja Imam. Oke, terima kasih. Sudah semua ya, kelompok 1 sampai kelompok 6. Jawabannya luar biasa, kita berikan aplaus dulu. Itu luar biasa. Iya, jadi jawabannya benar semua, tidak ada yang salah. Jadi namanya perang, kita next dulu Pak Rizko. Namanya perang di situ, nggak mungkin dong kita mau berperang itu, kita nggak bawa apa-apa, ya kan, nggak punya persiapan apa-apa, tiba-tiba ke medan perang, mau nganter nyawa doang lah istilahnya kayak gitu, ya kan. Jadi benar-benar ini harus dipersiapkan. Nah itu makanya persiapan. Jadi kemampuan apa aja yang kita miliki, teman kamu kemampuannya apa. Nah sinergi satu sama lain, ya kan. Itu penting, kayak tadi juga yang menyebutkan posisi-posisi di mana aja, ya kan. Itu sangat penting. Kemampuan kita bisanya ngapain sih? Menembak dari jarak jauh gitu. Kita punya keahlian apa sih dalam merangkai acara? Saya ahli dalam mendesain sebuah film atau video. Nah, jadi kita harus tahu dulu kemampuan kita itu apa, gitu. Jangan sampai kita nggak tahu, tapi kita udah mau bikin acara aja gitu kan. Jadi benar-benar kita kembali ke diri kita, apa yang bisa kita lakuin, seperti itu. Terus jadi nomor 2, ada senjata juga, tadi kan ada yang menyebutkan juga senjata. Senjata itu jadi penting, ya kan? Berhubungan juga jadi strategi nantinya. Jadi senjata apa yang kita bisa punya, ya kan? Termasuk kalau di acara itu nanti OBS yang akan diterangkan oleh Pak Rizko itu adalah senjata juga, ya kan? Karena kalau tanpa itu misalnya, jadi biasa, zoomnya biasa gitu. Kalau begini tampilannya enak banget dilihat, itu senjata juga, ya kan? Di sini nomor 3 ada medan pertempuran. Medannya di mana? Sekarang kita medannya virtual, ya kan? Udah nggak bisa tatap muka lagi. Virtual apa aja yang harus disiapin, ya kan? Beda. Maaf ya, terjadi gangguan. Ya beginilah. Ini salah satu contoh di lapangan kalau misalnya terjadi sesuatu ya di luar dari kemampuan kita seperti ini. Biasanya ntar MC itu handle gitu kan ya. Yang mana Pak? Sampingnya. Ini siapa nih? Wait sebentar. Oke, kita kembalikan dulu spotlight-nya. Ya,
Tadi sampai mana ya? Aduh, maaf. Berapa pasukan yang kamu punya? Nah, jadi dari tim kita ini, kita mau punya berapa tim sih di dalam anggota, dalam tim kita itu ada berapa orang gitu, misalnya 5 orang. Terus kamu mau membuat acara yang spektakuler, ya kurang orangnya gitu. Terus misalnya kebanyakan orang juga, itu juga nggak bagus. Jadi disesuaikan. Yang kelima di sini, ada biaya yang dibutuhkan tuh berapa. Ya kan? Jangan sampai kita membuat acara ternyata butuh biaya yang besar gitu. Kita sesuaikan dulu, jangan sampai tadi minus apalagi ngutang. Kita bayarnya gimana gitu kan ya. Jadi disesuaikan juga. Apalagi kalau misalnya ya dapat penghasilannya lebih banyak dari hasil acara, itu emang yang kita kejar gitu kan, sponsornya banyak. Di sini nomor 6, bagaimana cara menang. Namanya berperang, apalagi kita orang Islam ya kan, sebagai Muslim itu harus memikirkan bagaimana cara berperang, bagaimana cara menang gitu kan ya. Nggak pasrah gitu ya udahlah ntar gimana, mau perang gimana. Enggak. Justru menang itu menjadi hal yang utama gitu. Bagaimana cara menang? Strateginya begini. Gitu. Jadi benar-benar kita ingin menyelesaikan acara ini dengan menang, memenangkan hati semua orang, memenangkan hati setiap anggota kita, itu tujuannya. Oke, silakan Ko Rizko, kita next lagi. Ya, di sini kita masuk ke masih ke persiapan ya teman-teman di sini. Kayaknya teman-teman juga sudah paham di sini kan. Jadi yang pertama itu kan membuat tim. Ini sudah ada timnya, tim OSIS dan MPK. Terus membuat konsep. Konsepnya juga sudah ada, sosial kemanusiaan. Tinggal menjurusnya kemana. Terus tujuan acaranya gimana. Target audiensnya apa. Pengisi suara atau konten. Pengisi acara. Jadi konten itu seperti apa? Lokasi acara apa? Ya kan? Rundown. Ya kan? Nah, di sini kayak lokasi acara itu kan sekarang virtual ya. Makanya benar-benar kenapa dari panitia itu mengejar ini hasil akhirnya nanti di teknis manajemen acara yang virtual gitu. Makanya dikasih ke kami, ada saya, ada Pak Rizko, walaupun kita bukan profesional, ya kan? Tapi insya Allah, apaan Pak Rizko? Bukan profesional, tapi insya Allah kita orang atau yang paling memahami kondisi di sini di Blue School juga, gitu ya. Karena kalau kita mengundang orang profesional ke sini, dia harus memahami dulu ini sekolah kayak gimana, ya kan? Butuh berapa lama memahamin. Nah kita di sini udah dari dulu. Ya kan, kebutuhan madrasah begini, kebutuhan MA begini, ya kan, siswanya begini, gitu. Karena seringkali kita juga mengadakan acara, kita misalnya manggil orang dari luar, dari etika mereka juga kurang cocok sama kita, ya kan. Jadi ada hal-hal yang plus minus juga ketika ada orang luar yang mengerjakan ini, walaupun profesional, akhirnya dia tidak terlihat profesional ya, jadi malah ya jadi nggak sesuai dah dengan keinginan kita kayak gitu. Makanya kita berharap sekali teman-teman semua nih ketika menghandle acara itu dari teman-teman juga, oleh teman-teman juga, ya kan, hasilnya juga ntar ke teman-teman juga gitu. Jadi benar-benar dari kita untuk kita oleh kita kayak gitu. Nah, rundown ini nanti jadi job desk juga. Ada rundownnya apa? Ada job desk-nya juga nanti teman-teman tadi sudah dibicarakan juga. Masih ada. Oke. Nah, di poin ketiga di sini tadi biaya. Biaya itu penting untuk dikaji, misalnya untuk membuat acara, oh biayanya segini, nggak mungkin ngundang pembicara atau ngundang tokoh-tokoh yang biayanya besar gitu kan ya.
Nah, itu juga jadi blunder, bisa jadi malah ditalangin lagi, malah jadi rugi, seperti itu. Nomor 4 di sini ada alur kerja, job desk, yang tadi hubungannya sama rundown tadi. Jadi masing-masing mengenali tugasnya, dan semua itu juga berperan, gitu. Nanti aplikasi yang akan dijelaskan oleh Pak Rizko, ini OBS, seolah-olah, oh ini mah tim IT-nya aja, gitu, tim acara aja. Bukan. Nah, jadi di sini job desk, semua job desk harus mengetahui cara kerja dari OBS ini. Karena di virtual ini, tadi istilahnya dapurnya itu OBS ini gitu. Jadi benar-benar semua masing-masing dari kamu itu tahu, oh dapur, cara kerja dapur gimana sih, kayak gitu. Jadi ketika kamu ngasih video, ngasih saran, itu menyesuaikan dengan OBS atau aplikasi yang kita gunakan. Nomor 5 di sini ada promosi atau publikasi. Jadi teman-teman sebelum mulai acara itu sudah mempublikasikan bahwa mau ada acara nih kita, dari flyer, banner gitu ya. Itu juga membuat suasana acara yang kita jalankan itu semakin hidup kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya acara-acara tadi nih, sosial kemanusiaan itu dibutuhkan. Kalau misalnya mau dibuat acara yang sampai bukan hanya lingkupnya itu Blue School, tapi dibuka untuk lingkup luar juga, misalnya untuk donasi, atau misalnya lelang gitu ya, virtual, kayak gitu, sosial kemanusiaan untuk membantu bencana banjir, longsor, segala macam gitu ya, ada MC-nya juga misalnya kayak gitu. Nah itu bisa dibuka, nah itu bisa beberapa hari sebelum itu bisa dipublikasikan seperti itu. Jadi untuk mendapatkan dana yang lebih besar dan hasilnya dari penggalangan dana itu bisa diserahkan ke tempat-tempat yang tadi musibah tadi. Nomor 6 di sini diharuskan ya, ini memang setiap manajemen acara itu harus ada gladi bersih. Walaupun 1 hari, biasanya kan ada 3 hari gitu kan ya. Nah ini memang wajib sebenarnya gladi bersih. Gitu, itu wajib ya, H-1 lah itu ada gladi bersih. Itu jangan sampai tidak ada gitu, karena ini benar-benar kadang gini, apa namanya, konsep pikiran kita dengan apa yang pelaksanaan itu kadang-kadang ada miss. Nah ini akan terlihat di gladi bersih gitu, ketika ada miss, oh ternyata missnya ini nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya, ekspektasi kita. Nah itu ntar ada solusi-solusi yang bisa digunakan, itu dilihat dari gladi bersih seperti itu. Terlebih biasanya masalah komunikasi itu akan terlihat di gladi bersih. Oke, kita buka slide selanjutnya. Oke teman-teman, saya minta bantuan lagi teman-teman, analogi memasak. Kita masuk ke pelaksanaan. Kenapa tadi saya bilang itu pelaksanaan itu adalah dapur. Nah di sini kita pakai analogi memasak. Silakan teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 6 kirim para utusannya untuk membahas apa sih sebenarnya analogi masak, apa hubungannya dengan acara atau pelaksanaan. Silakan, 1 orang dari masing-masing kelompok. Ayo. Kita masuk ke pelaksanaan ya. Ini udah masuk ke pelaksanaan. Saya, Pak. Ya, dari kelompok 6 ada Inai. Kaderisasi, silakan. Kalau menurut saya sih memasak di sini kan pelaksanaan ya, Pak. Ya. Itu kayak nyampurin bumbu-bumbu. Bumbu di sini tuh. Diam dulu lagi. Ya, lanjut Inai. Maaf Pak, tadi bisa ada kakak saya. Bumbu-bumbu di sini tuh maksudnya kayak ide-ide yang udah kita rencanain, kita tuangin nih, terus kita masak, kita lakuin gitu. Wah. Jadi bumbunya itu ide ya, Inai? Sama rencana. Ada lagi Inai? Udah Pak. Cukup? Ya, terima kasih Inai dari kelompok 6. Jadi analogi dari Inai itu memasak, bumbu-bumbunya adalah ide-idenya itu yang dikombinasikan, terus diramu jadi masakan. Silakan teman-teman yang lain dari kelompok 1 sampai 5.
kita sharing aja di sini. Analogi memasak menurut teman-teman semua itu apa? Ini Pak, saya Pak. Saya Ya, Pak. silakan. Kelompok 4. Ya, jadi kan memasak. Kalau memasak tuh berarti harus sampai matang kan. Nah, begitu juga sama acara. Kalau misalnya kita udah dapat ide-idenya, terus kita udah mau diterapin juga, terus dipikirin dulu gitu sampai matang Pak, baru. Masya Allah. Mantap. Jadi di dalam memasak itu harus sampai matang ya. Jadi kelihatan banget kesiapan kita juga dalam acara gitu ya mungkin ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tadi kelompok berapa? 4 ya? Ya Pak. Ya, next. Selanjutnya kelompok 1. Keburu nggak waktunya? Bapak, saya mau. Saya mau jawab. Oke, kelompok 3 dari Maila lagi ya. Kan kalau masak itu kan itunya harus masukin bumbu pertama, bumbu kedua, bumbu ketiga secara teratur gitu kan Pak. Sama kayak pelaksanaan Pak. Jadi harus secara teratur gitu Pak. Biar enak. Biar enak harus teratur ya. Jadi bumbu-bumbunya jangan sampai salah masukin bumbu duluan, akhirnya masaknya jadi kurang enak gitu ya. Iya, gitu. Mantap, Maila. Terima kasih dari kelompok 3. Next, kelompok 1, kelompok 2 ya belum ya? Atau kita batasi saja 3 orang aja, ya kelompok aja. Kira kita batasi saja deh ya. 3 kelompok aja. Karena waktu juga yang nggak bisa lama-lama juga. Jadi kita langsung aja Pak Rizko. Next. Jadi teman-teman jawabannya benar semua. Justru malah menambah inspirasi juga buat saya. Ternyata luar biasa jawabannya itu lebih mendalam lagi. Memang kalau analogi masak di sini, apalagi khusus buat acara ya, itu kita harus tahu bahan baku apa aja yang kita punya, ya kan? Jangan sampai kita mau bikin sayur sop misalnya, tapi adanya bumbunya bumbu sayur asem. Pasti kan rasanya bukan sayur sop kan, jadi sayur asem. Kayak gitu. Jadi kita sesuaikan juga bumbunya seperti itu. Tadi benar kata teman-teman juga, bumbunya apa gitu kan. Jadi bumbu itu penting. Tadi ide-ide ya, itu ide-idenya penting. Gitu. Nomor 2 di sini, keahlian apa yang kita bisa? Jangan sampai yang kita bisa itu masak sayur asem, tapi mintanya itu masak sayur sop. Akhirnya rasanya ntar ada kombinasi sayur sop dan asem ya kan. Nah, itu juga harus disesuaikan juga. Di sini nomor 3, bagaimana cara membuatnya? Tadi benar tuh, kita masukin bumbunya itu, tahapan-tahapannya apa aja ya. Jangan sampai salah bumbunya duluan, misalnya masak telur, misalnya masak nasi goreng ya kan. Nasi goreng udah diaduk, ternyata telurnya belakangan. Jadi nasi gorengnya jadi aneh gitu kan. Terus nomor 4 di sini berapa lama membuatnya. Nah, kita juga kejar-kejaran dengan waktu. Jangan sampai planning kita memasak kita itu lama, sedangkan hari H-nya itu udah mendekati gitu. Jadi kita sesuaikan juga masakan apa yang cocok. Kita lihat hari H-nya itu sesuai apa enggak waktunya gitu. Nomor 5 di sini seberapa baik penyajian. Terakhir kalau kita lihat misalnya di Master Chef ya, itu kan seenak apapun masakannya, sebagus apapun masakannya, segaya apapun kamu masak. Nah, ketika penyajian, ya kan, penyajian itu kurang menarik, ya udah dibuang begitu aja kan sama Chef Juna, gitu. Jadi istilahnya, apapun yang sudah kita masak, kita ramu, ya kan, kita sajikan nih, apalagi virtual nih. Nah, itu harus dengan yang bagus. Jangan sampai konten yang kita buat itu, bagus, menarik, luar biasa. Tampilannya biasa aja. Makanya di sini ntar ada OBS. Itu salah satu aplikasi yang membuat tampilan itu udah kayak TV lah, kayak berita-berita seperti itu. Ini rata-rata memang dari dunia pertelevisian itu memang kalau nggak Vmix, OBS gitu. Nah, kita memakai OBS, ini yang paling mudah, tapi
kualitasnya nggak jauh beda lah dengan PMIG seperti itu. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Ya teman-teman, di sini kita masuk ke pelaksanaan acara. Ada 2 poin kalau pelaksanaan acara. Yang pertama, cek kesiapan. Ini sudah mulai acaranya nih teman-teman. Di waktu-waktu pertama itu cek kesiapan. Gimana, siap semua gitu kan ya? Udah siap semua. Divisi apapun udah siap semua gitu kan. Misalnya ada divisi. Ya semuanya itu udah harus siap semua gitu. Itu semua udah melaporkan siap-siap semua. Baik kalau misalnya mengadakan acara pertemuan, tokohnya dilihat semua, misal di Zoom ya. Ini siapa aja yang belum masuk Zoom? Jangan sampai habis pembukaan, yang baca doa masih belum buka, masih belum ada gitu ya. Nah, salah satu kendala kita di sini seperti itu, teman-teman. Jadi, di Kocer belum dimulai sih. Kita melihat, kita cek satu, ini belum ada nih yang baca Quran gitu ya. Kalau enggak, ini narasumbernya belum ada. Jangan sampai ketika sudah dimulai, nah, kita masih cari orangnya, apalagi orangnya belum ada. Nah, ini miskomunikasi yang sangat besar, dan ya bisa merubah suasana, apalagi virtual seperti itu, teman-teman. Jadi benar-benar cek kesiapannya, masing-masing divisi melaporkan gitu, nanti ke tim OBS atau ke tim broadcasting ya, kalau di sini. Itu, oke, sudah ada semua orang-orangnya. Nah, jadi itu lebih aman. Nomor 2 di sini, jalankan acara dengan sesuai dengan rundown. Seperti biasa teman-teman, ketika hari H pelaksanaan biasanya itu ada ide-ide baru yang muncul. Oh begini aja. Nah ini biasanya di luar dari rundown. Nah ketika itu dimasukkan, mungkin tanpa sepengetahuan divisi acara atau OBS, operator yang menjalankan, dan itu dipaksakan masuk, bisa terjadi miskomunikasi lagi gitu. Kecuali udah tahu semua, misalnya hal yang mudah untuk dirubah gitu, dan semua tahu. Nah, jadi ini bisa digunakan. Tapi kalau misalnya, wah ini akan berdampak buruk gitu kan ya, lebih baik jangan dimasukkan ke dalam acara. Walaupun, oh ini bagus, kayak waktu kemarin itu, waktu kita pelepasan ya, tahun kemarin itu kan virtual. Nah, Pak Anies Baswedan itu minta, dia itu live, langsung. Sedangkan kita di rundown itu tidak ada acara beliau live. Jadi kalau kita paksakan masuk, itu rundown akan berubah semua, kita rombak semua dan akan berbahaya. Jadi akhirnya dengan mohon izin kepada protokol dari Gubernur DKI ya, kita mohon izin, mohon maaf tidak bisa, karena di sini rundownnya sudah jadi dan khawatir merubah segala sesuatunya seperti itu. Ya, mau nggak mau seperti itu. Padahal kalau misalnya dapat yang live itu luar biasa acaranya, tapi kita menjaga agar suasana acara itu berjalan dengan lancar seperti itu, teman-teman. Kita next lagi ke slide selanjutnya. Oke, di sini analogi terakhir puncak gunung, yaitu sesudah acara, yaitu adalah evaluasi ya. Biasanya kita menyebutnya sudah acara itu evaluasi. Kita gunakan analogi puncak gunung. Saya minta 3 orang aja dari perwakilan kelompok lah, 3 orang aja dari perwakilan kelompok. Silakan. Menurut teman-teman, apa itu analogi puncak gunung? Hubungannya dengan acara atau evaluasi kita. Silakan teman-teman. Ya, kelompok 1 tadi. Saya, Pak. Kelompok 1, Yasmin. Ya. Iya, kalau menurut saya itu kayak puncaknya itu kayak kesuksesannya itu udah kayak gimana gitu, Pak. Puncak Suksesan itu dari aja. kesuksesan. Iya. Ya, ada lagi. Yasmin. Itu aja. Oke, terima kasih Yasmin dari kelompok 1. Analogi puncak gunung menurut Yasmin adalah kesuksesan. Jadi sesudah acara itu berapa sukses sih kita gitu ya mungkin ya. Oke, next. Kelompok lain, ada kelompok lain? Kelompok 6 ada Ayesa, silakan. Kan jadi kalau naik ke puncak gunung itu kita kan pasti harus berusaha
kayak Ya. pakai mobil atau kita hiking. Jadi perjalanan ke puncak gunungnya itu kayak kita mulai dari persiapan acara, nyusun acara, terus acaranya dengan berbagai masalah. Karena pasti di suatu acara itu pasti ada masalahnya tersendiri gitu kan. Terus kalau udah nyampe puncak gunung, kita tuh udah dapet apa yang kita kerja, kita dapat hasil dari apa yang udah susah payah kita perjuangin dari awal gitu loh, Pak. Masya Allah. Terima kasih dari Aisyah kelompok 6. Luar biasa. Ya, menurut Aisyah tadi, jadi sebelum namanya puncak gunung ya, sebelumnya kan ada naik dulu, nggak mungkin pakai mobil, harus jalan kaki gitu. Ketika sudah sampai puncak, barulah kita bisa melihat puncaknya dengan keindahannya. Seperti itu ya Aisyah ya. Satu lagi dari perwakilan kelompok, silakan. Menurut teman-teman, apa itu analogi puncak gunung? Pak, saya Pak. Silakan, kelompok 4 ya? Iya. Rani. Jadi analogi puncak gunung itu kayak semacam gimana kita meraih cita-cita. Nah, kalau gunung itu kan ada mendaki. Jadi kita tuh kalau mau meraih cita-cita kita tuh harus dari bawah dulu terus ke atas. Nah, jadi kayak semacam pencapaian kita gitu, Pak. Pencapaian. Oh iya. Udah sih Ya, itu aja. itu aja. Rania. Ya, makasih Rania. Maaf. Rania dari kelompok 4 ya. Terima kasih. Luar biasa semua jawabannya. Kita akan berikan aplaus dulu buat teman-teman yang sudah menjawab, 3 orang. Masya Allah. Iya, jadi jawaban teman-teman benar semua. Lagi-lagi saya mendapatkan inspirasi lagi dari teman-teman. Jadi memang puncak gunung sesudah kita melaksanakan acara, itu analogi puncak gunung itu kan kita sudah sampai puncaknya ya, sudah selesai acara. Itu memang nomor 1 itu, ketika di puncak gunung kamu merasa gunung lain lebih indah. Nah, mungkin ada beberapa kita di sini, ketika udah selesai acara, ya begini aja doang ya acara ya ternyata ya. Wah, acara yang lain kayaknya lebih bagus, kita begini aja. Gitu. Mungkin ada yang kayak gitu juga. Tidak masalah, itu memang ada fase-fase yang seperti itu. Gitu kan ya. Terus ada juga yang, yes, hasil kita bagus, sukses. Gitu. Itu juga ada juga yang kayak gitu. Jadi artinya ketika kita di puncak gunung, ada istilah seperti ini. Gunung yang kita injak, ya kan, kita melihat gunung di depan kita, itu kita merasa gunung yang di depan kita itu lebih tinggi daripada gunung yang kita injak, seperti itu. Padahal gunung yang kita injak itu bisa jadi lebih tinggi daripada gunung yang kita lihat. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah kadang-kadang kalau misalnya kita ada di puncak gunung, ada di selesai acara, wah, acara kita seperti ini ya, ada yang lebih bagus lagi ya, kayak gitu. Tidak teman-teman, karena setiap acara masing-masing punya kriterianya, punya plus minusnya masing-masing. Jadi, sukailah, hargailah karya yang sudah kamu buat. Jadi, inilah karya saya menaiki gunung, dan saya yang membuat acaranya, kita membuat acaranya, inilah karya saya, seperti itu. Ya, kalau netizen-netizen, biarin lah, seperti itu ya, teman-teman. Terus nomor 2 di sini, perhatikan ke bawah seberapa jauh melangkah, kayak tadi teman-teman katakan juga, itu sebelum kita di puncak gunung pastinya kita itu harus berjalan, menaiki, nggak mungkin bawa mobil, ya kan? Terus menaiki ke puncak gunung setahap demi setahap sehingga selesai. Sehingga kita bisa melihat keindahannya, sehingga kita bisa melihat apa yang disajikan oleh tadi keindahan gunung yang kita lihat sejauh mata memandang. Gitu. Di sini nomor 3 ada pengorbanan apa saja yang dilalui, seperti tadi ketika acara itu apa aja, mungkin kita akan melihat karakteristik yang unik dari teman-teman kita ketika ada di acara, gitu ya. Ketika ada di hari H, biasanya kalau misalnya di hari-hari biasa, itu karakteristiknya tidak kelihatan, tapi ketika menangani sesuatu atau
pekerjaan sesuatu yang membutuhkan fokus yang tinggi juga, membutuhkan pengorbanan yang tinggi juga, membutuhkan kerjasama yang tinggi juga, akan kelihatan karakteristik. Nah, di sini dibutuhkan ada istilahnya tadi flexibility is a power. Jadi benar-benar kita harus bisa fleksibel gitu. Kok misalnya dia nyuruh-nyuruh doang gitu, nggak kerja, misal ada anggapan kayak gitu. Nah, itu tidak apa-apa teman-teman. Jadi saling menyesuaikan gitu. Mungkin maksudnya tidak nyuruh-nyuruh, tapi ketika di sudut pandang kita, ternyata dia menyuruh gitu. Jadi kita menyesuaikan posisi kita, apa yang harus kita perbuat, apa yang bisa kita perbuat, lakukan dengan baik gitu, seperti itu. Ini demi menjalankan acara yang akan kita buat. Jadi benar-benar ketika acara itu benar-benar kita melakukan dengan sebaik-baiknya, jangan ada baper, jangan ada segala macam. Karena ini acara masih berjalan, jangan gara-gara wah dia mau begitu, udahlah gue sampai sini aja acaranya, padahal acaranya masih berlangsung kayak gitu ya. Nah, itu juga jangan, justru kita harus melegowokan apa ya bahasanya, meluangkan apa hati-hati kita kepada teman-teman kita, apapun yang terjadi, sama-sama kita kuatin fondasi diri kita masing-masing, bahwa ntar akan terjadi badai-badai seperti ini, misalnya kayak gitu. Jadi ketika terjadi, ya itu udah biasa aja, kita sudah tahu seperti itu teman-teman. Nah, di situ tadi ketika pengorbanan itu yang sudah kita tampilkan di situ. Nah, ketika ada acara evaluasi mungkin, nah itu baru bisa kita utarakan begini masukan-masukannya. Ya, jadi ketawa-tawa aja gitu ya. Oh, ternyata saya kemarin itu karakteristik saya begini gitu. Saya baru tahu juga, maaf ya teman-teman, misalnya kayak gitu. Jadi ini hal yang unik gitu, yang mungkin kita nggak tahu. Dengan begitu semakin erat tali silaturahim kita. Jadi sama-sama mengenal karakteristik teman-teman lebih dalam itu ketika ada acara atau kerja bareng gitu teman-teman. Di sini nomor 4 juga perhatikan anggota kamu, hargai yang berjasa. Nah, kita apresiasi nih yang berjasa. Biasanya kelihatan di sini ada teman-teman yang pengorbanannya lebih gitu ya. Kita apresiasi, terima kasih gitu misalnya. Ya benar-benar tadinya misalnya ditalangi dulu lah apa gimana duitnya gitu kan ya. Namanya duitnya kurang, jadi ada yang nalangin gitu ya. Itu benar-benar kita apresiasi gitu teman kita. Alhamdulillah ada teman kita yang menalangi ini dulu. Nah itu ada ucapan, ya minimal ucapan lah gitu. Itu apresiasi. Terus juga perhatikan anggota kamu motivasi yang biasa. Jadi yang masih biasa-biasa aja, yang mungkin masih kurang membantu, itu dimotivasi lagi. Kita motivasi lagi. Alhamdulillah teman-teman, ini kita berhasil mencapai di puncak yang ini kerja keras kita semua, ini bantuan teman-teman semua, jadi termotivasi, kita bisa loh ya, gitu. Terus juga nomor 6, cek kelengkapan peralatan kamu, jadi kita lihat semua, ada nggak yang rusak atau segala macam, kita cek lagi, apalagi kalau misalnya itu sewa, ya kan, jangan sampai rusak, itu dikembalikan, gitu, jadi benar-benar dijaga. Dan terakhir, apresiasi siapapun yang membantu, baik pihak dalam dari anggota kamu maupun luar, seperti itu. Itulah analogi puncak gunung di evaluasi ya dalam sebuah acara. Kita next dulu, Pak Rizko. Oh, di sini tadi ada publikasi dokumentasi ya untuk tadi acara. Terus seperti biasa membuat laporan, ini teman-teman sudah tahu. Dan terakhir itu evaluasi yang tujuan nanti akan kelihatan mana kekurangan dan kelebihan, dan itu akan terekam di buku laporan yang akan digunakan oleh periode selanjutnya, seperti itu. Kita next dulu. Mohon izin teman-teman, di sini kita masuk ke acara virtual. Acara virtual yang pernah kami lakukan di MP, dan alhamdulillah itu berhasil. Di sini tadi saya pikir juga udah hilang dokumennya, tapi ternyata alhamdulillah masih ketemu. Ini dokumen pertama, blueprint. Jadi rancangan live streaming dulu waktu pas kemarin pelepasan acara. Alhamdulillah ketemu di sini tingkat MIMT SMA. Promotor saya sendiri Muhammad Hasanul Umam. Waktu itu saya diminta untuk
Lalu saya divisi acara, semua bingung. Kita masih belum punya pengalaman, sedangkan dipaksa harus virtual. Pilihannya ada 2 doang. Kita membuat video pengganti dari wisuda online ya. Atau yang kedua, kita tetap mengadakan wisuda tapi virtual. Nah, poin nomor 1 ini ternyata sudah disepakati oleh sebagian dari anggota apa sih istilahnya, panitia ya, dari anggota panitia itu sebagian sudah disepakati, khususnya yang kalangan-kalangan senior gitu. Karena menganggap apa, virtual ini sangat berbahaya ketika terjadi misalnya kayak tadi ini mati listrik, atau pertimbangan terbesar ya tadi mati listrik, atau tiba-tiba internetnya mati seperti jadi acara buyar. Nah, tapi di sini teman-teman, kami merasa dari kalangan muda lah, asik kalangan muda. Kami menganggap, wah ini tantangan tersendiri bagi kami, khususnya anak-anak muda sebenarnya bisa diandalkan apa enggak sih? Di sini, apa istilahnya, di MP ada anak mudanya nggak sih? Istilahnya kayak gitu kan. Masa nggak bisa virtual, jangan sampai kayak gitu, apalagi tata usahanya gitu kan. Jadi oke, kita buatlah secara konsep minimalis itu acara virtual itu kayak gimana gitu, walaupun belum ada apalagi lembaga yang contoh lembaga yang sudah membuat seperti ini, kita masih belum ada. Kita cari di YouTube, ada beberapa juga yang kita jadikan contoh, kira-kira kita bisa melaksanakan seperti ini. Jadi benar-benar kita sesuaikan, kita coba untuk menulis blueprint-nya yang akan kita serahkan ke Pak Direktur saat itu. Nah, di sini kita kasih semua dokumennya teman-teman, dari saran, ada ide kreatif, dan ada juga contoh dari YouTube yang sudah kita jelaskan. Nah, di sini juga kita perlihatkan juga contoh. Ada yang upload YouTube sekitar beberapa minggu sebelumnya, kita jadikan contoh dan kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kita bikinkan skenarionya seperti itu untuk versi yang live streaming ya teman-teman. Nah, di sini sempat ketika yang pertama itu kita mau adakan full live streaming. Nah, karena ini tadi dokumen yang pertama, yang awal banget, jadi udah 3 kali revisi, dan akhirnya dikasih beberapa saran juga oleh para senior. Ternyata di MP itu banyak pakem-pakemnya yang yang butuh pertimbangan besar. Jadi kita hanya live di Zoom. Kita live di Zoom, dan semua itu hasil recording semua teman-teman. Jadi untuk menghindari miskomunikasi, apalagi terjadi error ya, apalagi live streaming seperti itu, kita live-nya di Zoom dan di live streaming ke YouTube seperti itu teman-teman. Next lagi Pak Rizko. Nah, di sini juga ada timeline action-nya, tapi memang belum terisi lengkap. Next. Nah, di sini ada bagian-bagiannya yang alhamdulillah ini teman-teman semua dari bagian tata usaha yang mengerjakan. Karena kita beranggapan insya Allah kita bisa mengadakan, walaupun sempat, ya kalau misalnya kita nggak bisa, kita harus live, harus adain acara wisuda, bukan mengganti menjadi video pengganti perpisahan, tapi tetap live, walaupun itu dilaksanakan oleh orang-orang profesional gitu ya. Walaupun bukan kita, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah dari Pak Direktur mempercayakan kepada kita semua, alhamdulillah terlibat semua, ini menjadi pengalaman baru buat kita semua, dan alhamdulillah berhasil live streaming, live di YouTube, live di Zoom, dan live streaming di YouTube itu alhamdulillah. Next, Pak Rizko. Nah, ini nanti seperti biasa teman-teman, semua akan berakhir di dapur ya. Dapurnya itu adalah OBS. Nah, kalau kemarin vMix.
Nah, ini akan berakhir di OBS yang akan dijelaskan Pak Rizko. Dapur semua apapun yang ingin kita masukkan ke dalam acara virtual itu masuk ke OBS. OBS adalah dapur, semua rancangan, semua bumbu masakan, semua apapun ide-ide, ini semua masuk ke OBS yang akan diolah ke OBS menjadi acara virtual. Next lagi Pak Rizko terakhir. Iya. Terakhir dari saya di sini, teman-teman, tips manajemen acara. Ada 3 poin di sini, teman-teman. Fleksibel dalam peran kita apa di situ, tapi ketika ntar acara, itu divisi mana yang membutuhkan. Gitu, kadang-kadang terjadi problem segala macam. Kita siap untuk membantu divisi itu, gitu. Jadi tambahan, kayak kemarin kan juga ada yang mengatakan, kewalahan di divisi apa ketika pelaksanaan. Nah, itu memang harus benar-benar fleksibel kita. Fleksibel ketika kita itu mungkin kita merasa disuruh-suruh doang gitu. Itu fleksibel hati kita juga, fleksibel. Nggak apa-apa, ini kan lagi acara gitu. Mungkin dia lagi sedang begini gitu, lagi panik atau segala macam. Nah, ini fleksibel suasana secara realnya, juga fleksibel ke dalam diri kita gitu. Yang kedua di sini ada komunikasi yang baik. Komunikasi itu penting. Terakhir dari semua itu adalah komunikasi ketika di pertelevisian aja, ya kan? Itu kan harus ada HT ya. Jadi itu semua apapun itu dari HT itu. Makanya ini acara yang begini kan kadang-kadang kita nggak tahu namanya siapa. Kita susah juga menghubungi si ini belum masuk gitu. Nah itu agak susah. Tapi kalau misalnya ada HT, terus juga ada media di luar dari OBS ini, itu lebih mudah. Jadi nggak mungkin kita manggil di sini, Pak Rizko tolong ini dihidupin mic-nya, itu nggak bisa. Karena kan akan kedengaran sama orang lain gitu. Jadi komunikasi yang baik dan solusi-solusi dari komunikasi itu sangat penting. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting nih, jeli melihat peluang, teman-teman. Dari semua yang teman-teman rancang, teman-teman harus melihat kejelian peluangnya itu apa. Kadang-kadang hal-hal kecil yang unik, yang punya diferensiasi yang bagus, yang menjadi pembeda dari hal-hal yang lain, itu yang akan dilihat orang gitu. Ya kan? Kayak kemarin kita alhamdulillah waktu wisuda kemarin itu, ternyata diferensiasi dari MP itu adalah wisudawan virtual terbanyak se-Indonesia. Itu tahun kemarin. Nah, tapi mungkin sudah dikalahin ya, itu kan karena pada saat itu paling terbanyak karena hampir 600 orang lebih lah seperti itu. Nah, ini melihat kejelian, teman-teman harus bisa melihat kejelian. Jadi ya mungkin sama, ininya temanya sosial kemanusiaan, tapi kejelian teman-teman sosial kemanusiaan di mana? Biasa sosial kemanusiaan, apa tentang apa gitu. Jadi ketika teman-teman melihat kejelian itu, ada fokus di situ. Nah, orang lain melihatnya, wah ini hal yang beda. Ini hal yang menarik. Gitu. Ini hal yang acara yang unik yang saya tertarik dengan hal-hal kayak gini, kayak gitu, teman-teman. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rizko yang kita akan langsung mengenal OBS itu apa yang tadi saya sebutkan. Ini adalah dapurnya, teman-teman. Kalau bisa menguasai hal ini, insya Allah sukses dalam acara virtual, teman-teman. Seperti itu.